ومن والاه أما بعد. Segenap para alim ulama, bil khusus hadir tengah-tengah kita Al-Habib Umar bin Idrus bin Husain Al-Qattas, Kiai Abdurrahman Al-Qudsi, Kiai Saifuddin Zuhdi, dan Ketua Hikmabat Haji Lutfi Arif, para ketua PKM masjid di sekitar Baitur Rahman Saharjo, baik dari Menteng Atas ataupun dari Manggarai Selatan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi sehat walafiat, panjang umur, dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Batas waktu, saya dikasih waktu 10 menit atau ya lebih dikit nggak apa-apa. Temanya keutamaan membaca Al-Quran. Hadirin sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar dan belajar dan mengajar Al-Quran. Ada seorang syekh, beliau menguasai berbagai disiplin ilmu, tetapi beliau konsentrasi terhadap Quran. Ditanya oleh muridnya, "Syekh, kenapa antum menguasai berbagai disiplin ilmu tapi tetap selalu di mana-mana mengajar Al-Quran?" Jawaban beliau begitu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin jemaah sekalian, ya, barangkali kalau di masjid-masjid ya ada kajian-kajian berbagai disiplin ilmu, kotor, cakep, ajib, bagus, tetapi jangan dilupakan bacaan Quran itu, belajar Quran itu. Jarang kita ya menemukan masjid yang istiqomah mengajarkan Al-Quran, dari iqra'nya, kemudian dari segi ilmu-ilmu lainnya, dari tajwidnya, makhrajnya. Nah, disinilah pentingnya. Enggak sekedar bisa saja. Kadang kita merasa dirinya bisa, setelah ada yang lebih paham lagi, rupanya kita masih jauh. Makanya di ilmu itu ketika kita menyelami makin dalam, makin ada dan makin kebodohan kita makin menonjol. Ya, semakin kita menimba ilmu, semakin kita mencari ilmu, makin ke dalam ilmu itu, makin merasakan kita banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Inilah hebatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang berbahagia, dari segi tajwidnya nanti kita akan ketemu sabda, kita akan ketemu tashil, kemudian ketemu segala macam, ya, apa namanya di dalam ilmu tajwid. Kalau nggak belajar akan isi. Ya, sabda itu berhenti, tapi nggak nafas, mati dong. Berhenti tapi nggak nafas. Mimbar, orang kan baca Yasin kelihatan. Mimbar qadinaha apa ada rahman. Padahal di situ ada sabda, di surat Al-Kahfi ada sabda, di surat Yasin ada sabda, ya. Kemudian ada sujud tilawah. Saya sendiri ngalamin, Pak. Di sini lagi ngimamin. Ketika kalau Ustaz Abdurrahman barangkali beliau sudah menguasai ya. Nah, waktu itu saya umumkan nanti kita ada sujud tilawah. Subuh itu. Ya. Setelah kita sujud tilawah, ada jemaah yang langsung membatalkan dirinya, ya. Kemudian dia katakan, "Baitur Rahman sesat, subuh 3 rakaat." Salat subuh 3 rakaat katanya. Padahal ya
Kita sudah kasih tahu, apalagi imam yang nggak kasih tahu. Kan ada imam yang nggak kasih tahu tuh, ya tahu-tahu sujud dan Allahu Akbar. Itu udah dikasih tahu, ya harusnya ya keawaman dia langsung tegur, sholat lagi dia itu betul-betul ya keawamannya itu dilihatkan itu. Harusnya ditanyakan kepada imam kan itu. Padahal ini kan udah dikasih tahu. Itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita belajar enggak juga kita langsung dilepas gitu aja baca Quran. Maka warattil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil. Tartil itu makhrajnya bagaimana? Penempatan huruf-hurufnya juga pada tempatnya. Kemudian tajwidnya, mana ikhfa'nya, mana izharnya, mana idghamnya, bilaguna, mad lazim musaqal kali ini, mad lazim mukhaffaf kali ingat wajib, mad arif muttasil, mad killer, ada kan mad killer? Di bedeng itu ada dong, ya. Nah, teman saya ada dulu, ya. Nah, apa namanya mad, ada dari belakang langsung nyautin. Makiler ada nggak makiler? Ada sekarang, alhamdulillah. Beliau sekarang rajin ibadahnya, ya. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia. Jadi di sini alhamdulillah, ya setiap subuh ada tadarus Quran, ya. Kemudian di Al-Maghfirah ada tadarus Quran, ya. Ini mungkin ya amal dari ya sahabat kita, ya. Bapak Haji Lutfi, nah nanti beliau punya misi ya masjid-masjid lainnya di Al-Maksum, di Nurul Huda ataupun di At-Taqwa. Kalau saya sih, kalau saya jadi Jokowi, saya angkat Pak Haji Lutfi ketua DNI. Beliau begitu peduli, ya. Beliau begitu peduli terhadap syiar, bagaimana supaya ramai masjid, ya, di masjid, terutama subuhnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Subuh ini benar-benar, ya, kita ini kekurangan jamaah. Nah, ini sudah ketiga kalinya. Oleh karena itu, alhamdulillah, ya, sudah ada hadroh teman-teman kita dari Nurul Huda, ya. Nanti juga akan ditampilkan dari Al-Azhar. Nanti kalau ini, ya, dari Nurul Huda, Al-Azhar atau dari Al-Ma'sum, ya kita tampilkan. Mudah-mudahan ya semakin syiar, semakin ramai. Kalau sudah ramai, nanti Habib Abdullah marah-marah. Ini mau baik ulaman mau nyanyi nih, gabungan. Tapi tidaklah, ya. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan di Asyabiyah sendiri, ya, setiap hari kajian ada di Asyabiyah. Setiap hari di Asyabiyah, ya. Tapi juga di Baitur Rahman setiap ahad, ya, setiap ahad saja. Dan Baitur Rahman ini juga dapat giliran, ya, subuh gabungan di Kecamatan Tebet, ya. Insya Allah kalau nggak salah di bulan November sekalian Maulid juga nanti dapat jatah di Fathul Muridin. Kebetulan Fathul Muridin sudah dapat tahun ini. Nah, tinggal Kecamatan Tebet kalau nggak salah di bulan November. Ya, inilah bapak-bapak, ibu sekalian yang bisa Allah sampaikan. Untuklah Al-Quran, belajarlah Al-Quran. Kita dapat pahala membaca Quran bukan per surah, bukan per ayat, tapi per huruf. Camkan Bapak Ibu sekalian, kita baca Quran pahalanya per huruf. Man qara'a min kitabillah falahu, ya, maka dia akan, barang siapa yang membaca kitab Allah Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam itu satu huruf. Walakin, tetapi alif satu huruf, walamun harfun, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif satu huruf, lam dan mim. Berarti kalau kita membaca alif lam mim sudah berapa? 30. Masya Allah. Alif lam
alamak. Ya. Yasin, Yasa. Nah, makanya jangan suka membaca terjemahan itu, ya. Kalau di terjemahan ya asin. Belajar. Insya Allah kita akan dalam belajar sedang berjihad. Jihad bersungguh-sungguh dalam belajar. Nggak bisa belajar. Insya Allah dalam posisi kita belajar, wafat kita husnul khotimah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.